menjelaskan atau menceritakan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu yang terdiri dari beberapa. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya daerah. Nah, yang kedua yaitu sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau negara, yaitu yang terdiri dari yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah, yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, adapun beberapa fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, yaitu yang meliputi 4 aspek, yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Adapun kedudukan bahasa Indonesia yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu yang memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda, suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Nah, ada beberapa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Nah, fungsi bahasa secara khusus. Berikut ada beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa secara khusus yang terdiri dari yang pertama, mewujudkan hubungan dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Yang keempat, memahami iptek. Nah, demikianlah pembahasan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.